Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita mengenai bab la. Kemarin kita telah membahas bahwa la, yaitu la nafiyatul jenis, itu menasabkan mudhaf dan musyabih bil mudhaf. Sekarang kita akan membahas tentang apakah ia nasab itu dalam kondisi berulang-ulang la atau tidak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita yang ini lagi. Walamma kana ini. Walamma kana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana muqtada ma taqaddama. Annahu yata'ayyanu i'maluha wa la yajuzu ilgha'uha walau takarrarat istadraka 'alaihi biqaulihi lakin idza takarrarat kama fi qaulika la ghulama rajulin wala 'abda imra'atin hadirani ajraitaha kadzaka ay misla ذاك في الإعمال أو ألغيتها فيكون حينئذ الإعمال والإلغاء. Lagi, lakin إذا تقررت كما في قولك لا غلام رجل ولا عبد امرأة حاضران أجريتها كذاك أي مثل ذاك في الإعمال أو ألغيتها فيجوز حينئذ الإعمال والإلغاء. وعند إفراد اسمها بأن لم يكن مضافا ولا مشابها ولو مثنى أو مجموعا إلزم بنا له على ما ينصب به لو كان معربا فإن كان ينصب بالفتح يبنى على الفتح وإن كان ينصب بالياء يبنى على الياء وهكذا. لكن يجوز في جمع المؤنث السالم أن يبنى على الفتح للخفة. وروي بالوجهين قوله wala ladzati wala ladzata lisyaibi titik. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana muqtada ma taqaddama, dan tatkala ada oleh kehendak barang yang telah terdahulu dia barang. Apa yang ada? Annahu, bahwa sesungguhnya pekerjaan, yata'ayyanu, jelas, i'maluha, oleh mengamalkannya lah, wala yajuzu ilgha'uha, dan tidak boleh oleh mengilghakannya itulah. Titik. Walau takarrarat, sekalipun titik. Itu pas itu. Sekarang kita bahas ada namanya la, ada namanya yang pertama i'mal, ada yang kedua ilgha. Bentar. Ada yang pertama i'mal, ada yang kedua ilgha. Apa ini i'mal? Apa ini ilgha? I'mal, la i'mal, la yang beramal. Artinya apa? Kalau la-nya beramal, maka ia akan menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Tetapi kalau la-nya ilgha, maka la-nya
tidak menasabkan isim dan tidak juga merafa'kan khabar. Itu maksudnya. Artinya pada masalah la yang ilgha, kita tidak mengamalkan la ini. Tidak mengamalkan seperti kerjanya, yaitu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Nah, abang harap kalian paham itu ya. Jadi ada namanya i'mal, ada namanya ilgha. La i'mal, la yang diperamalkan, yaitu la yang menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Kalau la-nya ilgha bagaimana, Bang? Kalau la-nya ilgha berarti la-nya ndak menasabkan isim dan ndak juga merafa'kan khabar. Dalam artian ilgha ini artinya mengosongkan. Nah, mengosongkan la dari beramal. Mengosongkan la dari beramal. Terus apa maksud ibarat nih? Apa maksudnya? Nah, bahwa kajian kita sebelum yaitu la ghulama rajulin hadirun, ya, lama rajulin hadirun, ini jelas bahwa la mesti diamalkan. Apa maksud la mesti diamalkan? La mesti menasabkan isim dan la mesti untuk merafa'kan khabar. Paham antum itu? Paham antum itu? La mesti menasabkan isim yaitu ghulam dan la mesti merafa'kan khabar yaitu hadirun. Mesti diamalkan. Kenapa? Karena la-nya satu. La-nya satu. Jadi kalau misalnya la-nya satu, pada kondisi mudhaf atau musyabih bil mudhaf, yata'ayyanu i'maluha, jelas mengamalkannya, wala yajuzu ilghauha, dan tidak boleh mengosongkannya la dari beramal. Nah, semoga antum paham itu. Itu kapan? Itu ketika la-nya satu. Sekarang kalau la-nya dua bagaimana? Artinya setelah la yang pertama nanti ada juga la yang kedua. Bagaimana hukumnya? Dan ini dalam kondisi mudhaf ya. Mudhaf atau musyabih bil mudhaf. Bagaimana hukumnya? Ini. Walau takarrarat. Ini lagi yang kita baca yang ini. Walau takarrarat istadraka alaihi biqaulihi. Dan jikalau berulang-ulang la, istadraka ba'alah, memberi istidrak musannif alaihi di atasnya berulang-ulang la biqaulihi dengan katanya musannif. Nah, karena kita membahas ceritanya itu sekarang karena sekarang tuh kita lagi membahas tentang syair ya. Kalau yang di atas itu contoh untuk la-nya satu. Kalau la-nya dua bagaimana? Nah, di sini diberi istidrak oleh musannif untuk la-nya dua. Nah, la-nya dua itu diberi musannif istidrak. Istidrak ini apa, Bang? Istidrak ini adat lakinna, akan tetapi. Intinya lakinna ini untuk menghilangkan waham, keraguan kecil. Nah, di sini diberikan istidrak oleh Imam Syarifuddin Al-Imriti. Mana dia istidraknya? Ini dia, lakin. Nah, walau takarrarat, jikalau berulang-ulanglah, istadraka alaihi, memberi istidrak musannif alaihi di atasnya berulang-ulanglah biqaulihi dengan katanya musannif. Apa kata? Lakin idza takarrarat kama fi qaulika la ghulama rajulin wala abda imra'atin hadirani ajraitaha. Akan tetapi apabila berulang-ulanglah seperti barang pada perkataan engkau la ghulama rajulin wala abda imra'atin hadirani ajraitaha, mengamalkan engkau akannya itulah
Kadzaka seperti demikian. Artinya semisal demikian. Fil i'mali pada beramal. Au alghaitaha atau mengosongkan engkau akannya itulah, fayajuzu hina izin maka boleh seketika itu. Seketika apa? Seketika ini maksudnya seketika takarrarala hina izin ini seketika takarrarala maka boleh seketika berulang-ulanglah, apa yang boleh oleh mengamalkan dan mengilghakan. Nah, di sini kita dapat kesimpulan apa yang bisa kita pahami. Mudhaf ya atau musyabih bil mudhaf. Ini kondisinya satu. Lam takarrar la maka yajibu i'mal. Kemudian yang kedua, takarrara la maka boleh i'mal, boleh ilgha. Nah, ini. Apa maksudnya? Kalau misalnya kalimatnya berbentuk mudhaf atau musyabih bil mudhaf, satu. Kemudian tidak berulang-ulanglah, maka mesti wajib mengamalkanlah. Artinya wajib menasabkan isim dan wajib merafa'kan khabar. Yang kedua, kalau sekiranya la itu berulang-ulang. Ya. Jadi, apa contohnya? Contohnya yang tadi. Apa contohnya tadi? La ghulama rajulin wala abda imra'atin hadirani. Itu kan berulang-ulang lah. Maka boleh mengamalkan dan boleh mengilghakan. Boleh mengamalkan apa maksudnya? Ghulama itu kita nasabkan karena la. Kemudian hadirani itu rafa karena la. Tetapi kalau misalnya kita ilghakan bagaimana? Maka ini jadi seperti tarkib mubtada khabar saja. Berarti la ghulamu rajulin wala abdu imra'atin hadirani. Paham antum itu semua? Ulangi lagi dengan contoh. Apa maksud berulang-ulang? Ini pahamnya. Kesimpulan dari ibarat yang saya baca, ketika yang menjadi isim la mudhaf atau musyabih bil mudhaf, apa syaratnya kemarin? Kalau yang mudhaf dan musyabih bil mudhaf kan kemarin mesti nakirah dan mubasyarah. Ya kan? Kalau misalnya mudhaf dan musyabih bil mudhaf yang nakirah atau mubasyarah, itu kondisinya tidak berulang-ulang la, maka wajib nasab. Tetapi kalau misalnya berulang-ulang la bagaimana? Boleh mengamalkan dan boleh mengilghakan. Paham? Antum semua? Oke. Kita lanjut. Kita abang jalan di contoh. Nah, kita jelasin di contoh. Nih, la ghulama rajulin wala abda imra'atin hadirani. Kalau kita mengamalkan idza takarrarat ajraitaha. Apa maksud ajraitaha? Memberlakukan engkau, ajraitaha memberlakukan engkau akannya la seperti demikian pada mengamalkan. Ajraita memberlakukan engkau akanlah, jadi mesti kita amalkan. Maka yang terjadi adalah la ghulama rajulin la abda imra'atin hadirani. Maka ghulam itu nasab kanalah, abadan nasab kanalah, hadirani ini adalah menjadi khabar, yang mana khabar itu dirafa'kan oleh la. Nah, itu. Kalau antum paham itu, ajraitaha kita bisa mengamalkan atau tidak. Nah, au alghaitaha kalau kita ilghakan maka jadinya la ghulamu rajulin wala abdu imra'atin hadirani. Artinya ini la ini tidak memberikan pengaruh kepada ghulam min haitsu i'rab. Tidak memberi pengaruh dari segi i'rab, tapi hanya memberi pengaruh min haitsul hukum. Jadi pengaruhnya hanya hukum saja. Hukum yaitu nafyu ghulam.
Yaitu apa hukumnya? Hukum nafyul hukmi al-ghulam rajulin la yahdur. Nah, apa yang kita pahami bahwa ghulamu rajulin la yahdur, bahwa budak laki-laki tidak ada yang hadir. Nah, ini. Nah, sebagai tambahan saja, la nafyul jinsi itu berfaedah tansis. Apa maksud tansis? Aduh, salah tulisannya lagi. Abang buat saja yang di bawah ini. Tansis. Tansis. Nah, tansis. Ini ta yang pertama, ini nun, ini sad, ini ya, ini sad. Nah, tansis yaitu menghabis-habiskan jenis. Jadi ketika disebut dengan la ghulamu rajulin, ya, hadirun, itu yang disampaikan adalah la jinsi ghulam. La jinsi ghulam. Tidak ada jenis budak laki-laki yang hadir. Berarti kalau tidak jenis budak, berarti yang datang bisa jadi kemungkinan banyak. Bisa jadi yang merdeka saja, gitu ya. Atau tidak ada orang sama sekali. Itu kan banyak kemungkinan. Yang penting adalah tidak ada satupun jenis dari budak yang datang. Bukan afrad dari budak. Jadi bukan afrad, bukan fardun dari budak. Ini kan bukan individu, bukan perorangan, tapi jenis. Saya sudah pernah sampaikan kepada antum kemarin perihal masalah itu, masalah alif lam kemarin itu. Ada dia jenis, ya, kemarin gimana? Ada jenis, kemudian ada afrad, kemudian ada fardun. Nah, nggak ada ini nggak ada ya. Kalau pada yang dinafikan tuh bukan perorangan, tapi jenisnya. Nah, gitu. Maka antum bisa paham itu jenis kebudakan yang tidak ada, jenis laki-laki yang tidak hadir, seperti itu. Maka saya harap antum paham. Kemudian kita akan berlanjut kepada ketika isimnya itu lawan dari mudhaf. Mudhaf apa lawan dari mudhaf? Yaitu mufrad. Nah, mufrad ini bukan lawan dari tasniyah jamak. Mufrad ini walaupun musanna atau jamak. Jadi mufrad yang dimaksud di sini adalah mufrad lawan dari mudhaf. Nah, ketika isim itu mufrad, apa contoh? Contohnya rajulun. Apa contohnya? Rajulun. Ini rajulun ini mufrad. Kemudian dimasuki la raju, apa bacanya? Nah, apa yang mesti kita baca? Nah, ini akan kita lihat. Wa inda ifrad ismiha, dan seketika mufrad isimnya la bi alam yakun mudhafan wala musyabihan. Surah ini namanya banyak taswiriyah, ini gambaran taswiriyah. Surah dengan bahwa tidak ada dianya itu isim bagaimana tidak adanya mudhaf dan tidak musyabih bil mudhaf, sekalipun ada dianya itu isim bagaimana adanya musanna atau jamak, ilzam al-bina, lazimilah olehmu akan bina lahu baginya isim ala ma yunsabu bihi, di atas barang yang dinasabkan barang dengannya itu sesuatu. Nah, ala ma yunsabu bihi, yang dinasabkan isim dengannya barang. Nah, itu yang pas. Ala ma yunsabu di atas barang yang dinasabkan akannya itu isim dengannya barang. Laukana, jikalau ada dia isim bagaimana adanya mu'araban di i'rab. Bagaimana maksudnya? Fa in kana yunsabu bil fathi, maka jika ada dianya isim bagaimana adanya dinasabkan dengan fathah,
yubna 'alal fathi, dibina di atas fathah. Wa in kana yunsabu bil ya, dan jika ada dianya isim bagaimana adanya dinasabkan dengan ya, yubna 'alal ya, dibina akannya isim di atas ya. Wa hakadha, dan seperti demikian. Nah, ini ketika coba antum tengok. Rajulun, saya pindahkan kepada tarkib nasab. Ra'aitu rajulan, nasab dengan fathah. Marartu, maaf. Kemudian ra'aitu rajulan atau rajulaini, ya, rajulaini, atau rajulina. Ini ketika musanna, ketika jamak yaitu ra'aitu rajulina. Nah, ini nasab dengan ya. Kemudian kalau misalnya yang musanna tadi rajulaini, nasabnya dengan ya juga. Nah, ini ketika kalimat, ya, itu nasabnya dengan apa? Kalau ia nasab, ya, nasabnya dengan apa? Ini kalimatnya mufrad ini. Kalau contohnya mufrad itu nasabnya dengan apa? Itu dengan fathah. Kemudian apa lagi? Tasniyah itu mufradnya dengan apa? Dengan nasabnya dengan apa? Dengan ya. Kemudian jamak mudzakkar yang salim, ini maksudnya mudzakkar salim, ini nasabnya dengan apa? Ini dengan ya juga. Ini nasabnya dengan apa? Maka dibina dengan itu. Nah, kalau nasab dengan fathah dibina di atas fathah. Kalau nasab dengan ya dibina di atas ya. Kalau nasab dengan ya juga dibina di atas ya. Seperti itu. Fahimtum itu? Fahimtum antum itu? Itu maksudnya. Itu maksud dari lazimilah olehmu akan bina, akan di atas barang yang dinasabkan dengan barang jikalau ada dia barang di i'rab. Maksudnya ketika dia di i'rab kita. Ketika di i'rab dia dinasabkan dengan apa? Jika dia dinasabkan dengan fathah maka ia dibina di atas fathah. Kalau dia dinasabkan dengan ya maka ia dibina di atas ya. Jadi yubna 'ala ma yunsabu bihi. Itu kaidah. Ya, kaidahnya apa? If mufrad, ya, antum catat ini mufrad itu yubna 'ala ma yunsabu bihi. Yunsabu bihi. Dia dibina di atas sesuatu yang dinasabkan, disebut dengannya sesuatu. Kalau dia dinasabkan dengan fathah maka dibina di atas fathah. Kalau dia dinasabkan dengan ya dibina di atas ya. Kalau dia dinasabkan dengan ya ketika jamak mudzakkar salim maka ia juga dibina di atas jamak. Dia juga dibina di atas ya. Nah, begitu. Apa contohnya? Kalau bingung, ini contohnya. Kita pindahin aja. Contohnya rajulun hadirun. Kemudian abdun abdani hadirani. Abdani hadirani. Kemudian apa lagi? Rajulun hadirun, abdani hadirani. Kemudian muslimuna hadiruna, hadir mereka. Nah, masuklah. Apa jadi? Yang awalnya adalah rajulun sekarang menjadi, karena ia ketika nasab itu dengan fathah maka rajulain, la rajula. Kemudian la abdani ketika nasab dengan apa? Isim tasniyah dengan ya,
maka ia dirubah kepada abdaini dan ia dibina di atas ya. Muslimuna masuk la. Ketika nasab dengan apa? Dengan ya, menjadi abdaini, kini muslimina. Muslimina. La muslimina hadirun. Seperti itu. Nah, ini kan masih dua. Ini kan masih tiga. Mufrad, tasniyah dan jamak. Jamaknya itu jamak muzakkar salim. Sekarang jamak muannas yang salim. Nah, ini ada beberapa penjelasan jamak muannas yang salim. Nah, ini dibaca apa ini? Dibaca kasrah atau apa? Ini kita tengok. Lakin, akan tetapi, yajuzu fi jam'il muannasi salimi ayyubna 'ala al-fathi lil khiffati wa rawa bil wajhaini qawluhu wala ladzati lisyaibi. Dan akan tetapi boleh pada jamak muannas yang salim. Apa yang boleh? Oleh bahwa dibina akannya jamak muannas yang salim di atas fathah untuk ringan, dan meriwayatkan dengan dua jalan akan katanya itu musannif wala ladzata lisyaibi, dan tidak jenis kelezatan bagi uban. Ini disampaikan bahwa nanti kalau udah tua ya kan, itu kan udah nggak lezat lagi. Kita mau ngapa-ngapain, badan kita udah sakit semua. Itu maksudnya. Ala ladzata lisyaibi. Ladzata ini, tunggu dulu. Nah, kalau misalnya jamak muannas yang salim, ternyata boleh dua. Boleh fathah untuk khiffah, boleh kasrah karena asal. Apa contohnya? Ladzata lisyaibi. Ladzata adalah jamak muannas yang salim dari ladzatun. Oke, paham dia? Ini mufradnya nih, ladzatun. Dan tidak jenis kelezatan bagi orang tua. Ladzata boleh kajiannya itu boleh dibina di atas fathah untuk khifah, untuk ringan, boleh juga tetap dibina di atas kasrah. Kenapa? Karena jamak muannas yang salim ketika nasab itu dengan kasrah. Jadi dua ya. Itu pelajaran yang kita ingat-ingat, itu jamak muannas yang salim boleh ketika dimasuki la itu boleh dibaca dua. Boleh dibaca fathah, boleh dibaca kasrah. Fathah lil khifah, kasrah lil asal. Fahim tum? Ini di sini jelaskan wala ladzata lisyaibi, tidak jenis kelezatan bagi tua. Ini tidak ada jenis kelezatan, artinya bukan satu kelezatan saja, tapi memang jenis kelezatan itu tidak ada ketika sudah tua. Kenapa? Karena kita udah sakit-sakit ya kan, karena kita udah udah nggak kuat lagi ya, kita udah nggak bisa bermain-main menikmati hari seperti masa muda. Makanya nanti di kajian kajian temani laita syababa ya'udu yaum, itu disampaikan karena memang ketika sudah tua itu memang muda itu suatu hal yang anugerah bagi Tuhan. Ya. Jadi nggak bisa gitu kan. Laita syababa ya'udu, memang nggak mungkin muda itu kembali. Disampaikan seperti itu. Kenapa? La ladzata lisyaibi, la ladzati lisyaibi. Dan tidak ada kelezatan ketika waktu sudah beruban. Lisyaibi bagi uban. Wala ladzata, dan tidak jenis kelezatan lisyaibi bagi bagi uban. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau misalnya isimnya mufrad lawan dari mudhaf, itu maka ia akan yubna ala ma yunsabu bihi. Kalau ia isim mufrad maka dengan fathah, kalau ia musanna dengan ya, kalau dia jamak muzakkar yang salim dengan ya, kalau dia jamak muannas yang salim itu dengan apa? Ini
boleh dua. Ini boleh fathah untuk ringan dan boleh kasrah. Ini. Oke, sudah sampai kita di ujung kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan nantinya di poin ini. Wa illatu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.